Saudara, kenapa saya merecord? Karena saya ini punya kebiasaan setiap habis kuliah dengan saudara, kemudian saya taruh di YouTube, kemudian supaya saudara boleh dengar atau lihat pada kesempatan yang lain. Nah, kemarin kita bicara soal analisis lingkungan eksternal. Ya, belum selesai memang, tetapi sebagian sudah kita bicarakan. Ada satu pertanyaan, mengapa kita harus melakukan itu? Mengapa kita harus melakukan analisis lingkungan eksternal? Nah, jawabannya sebetulnya sederhana sekali. Ya, jawabannya sebetulnya sederhana sekali. Jadi, kalau saudara mau menyusun strategi, kalau saudara mau menyusun strategi, saudara harus memahami lingkungan tempat bisnis saudara berada, dan juga saudara harus memahami kondisi perusahaan saudara sendiri. Memahami lingkungan tempat perusahaan saudara berada itu ada dua bagian. Yang pertama adalah memahami lingkungan makro. Tidak semua perusahaan, tidak semua perusahaan itu harus memahami lingkungan makro besar ini. Jadi hanya mungkin berefek atau analisis ini dilakukan untuk perusahaan yang skalanya nasional atau internasional. Kalau perusahaan itu hanya di level lokal, mungkin ini tidak berpengaruh, alias analisis ini tidak harus dilakukan. Kemudian memahami lingkungan yang cakupannya lebih kecil, seringkali disebut dengan lingkungan industri, lingkungan tempat perusahaan itu berada. Nah, untuk analisis yang ini, semua perusahaan harus melakukan. Kalau yang lingkungan makro besar tadi, ya toh memang tidak semua perusahaan akan melakukan analisisnya. Tetapi untuk lingkungan makro yang kecil ini, semua perusahaan harus melakukan. Gitu. Nah, terus dari analisis kita itu, kita bisa dapat apa? Dari analisis lingkungan eksternal tadi, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengetahui hal-hal yang menjadi ancaman atau hal-hal yang menjadi peluang bagi bisnis kita. Nah, minggu depan dengan dosen dari Universidad de Dili, analisis akan dilanjutkan. Dilanjutkan dengan apa? Analisis lingkungan internal. Apa itu analisis lingkungan eksternal internal? Membahas hal-hal yang ada di dalam diri perusahaan. Gunanya buat apa? Kita mau mengetahui hal apa yang menjadi kekuatan dan hal apa yang menjadi
kelemahan untuk perusahaan saudara. Nanti kalau sudah kita tahu apa yang jadi eh, peluang, apa yang jadi ancaman, apa yang jadi kekuatan, apa yang jadi kelemahan, semua itu sudah didalami, ya, semuanya itu sudah didalami, maka kita tinggal menyusun strateginya. Nah, maka kita tinggal menyusun strateginya. Itu ya, saudara. Semoga bisa dipahami baik-baik. Begitu. Nah, saya mau beri contoh. Saya mau beri contoh. Misalnya saya di Jogja punya bisnis laundry. Bentar ya, ini agak kurang cepat. Laundry, self service. Misalnya saya punya bisnis laundry. Kira-kira bentuknya seperti inilah, saudara. Jadi saya punya bisnis laundry. Ini sekarang bisnis laundry semacam ini banyak sekali di Jogja. Kalau di dekat rumah tinggal saya, dalam jarak 500 meter, saya bisa ketemu ada 5 bisnis laundry semacam ini. Jadi itu laundry self-service, orang cuci sendiri, orang keringkan sendiri. Kalau style orang di Jogja memang beda-beda. Ada orang yang di laundry semacam ini itu mereka cuci, kemudian mereka keringkan. Jadi sekalian cuci dan keringkan. Itu kalau melakukan itu perlu uang biasanya sekitar 2,5 dolar. Ya, perlu uang sekitar 2,5 dolar kalau semacam itu. Tetapi beberapa orang di Jogja itu pengen hemat. Mereka hanya cuci. Kemudian mereka tidak keringkan di situ. Kalau mereka hanya cuci, mereka hanya bayar 15.000, 1 dolar. Habis itu mereka bawa pulang, kemudian mereka tinggal jemur di rumah masing-masing. Banyak orang di Jogja melakukan itu. Ya, hanya cuci saja. Ini cuman gambaran ya. Saya punya bisnis laundry semacam ini. Kemudian sebelum menyusun strategi yang tepat, saya harus memahami dulu. Kalau saya jalan ke analisis politik, ya jelas ini tidak ada pengaruhnya bagi saya. Tidak ada pengaruh. Kenapa? Kenapa? Itu karena itu bisnis laundry, itu kecil itu. Ya, bisnisnya itu kecil, itu laundry itu bisnis kecil. Tetapi kalau lingkungan ekonomi bisa jadi berpengaruh. Kalau lingkungan ekonomi jelas ada pengaruh. Kalau ekonomi baik, orang punya uang. Ini jadi peluang, jadi opportunity. Nah, jadi kalau lingkungan ekonomi baik, itu akan jadi peluang bagi bisnis saya. Kenapa? Ekonomi baik, semua orang bisa kerja bagus, semua orang punya uang. Kalau orang punya uang, dia tidak mau cuci di rumah, udahlah bawa ke laundry saja. Tetapi kalau ekonomi tidak baik,
Orang susah dapat uang, orang susah dapat uang, dia pilih cuci di rumah pakai tangan kalau dia tidak punya mesin cuci. Nah, jadi kalau ekonomi baik itu jadi peluang, jadi opportunity. Kalau ekonominya tidak baik, ya itu jadi ancaman. Oke, ekonomi ada pengaruhnya, ya kan? Tergantung ekonomi lagi baik atau lagi tidak baik. Nah, saya lanjutkan faktor sosial budaya. Sosial budaya itu kan kebiasaan masyarakat, ya, kebiasaan masyarakat. Kalau orang itu masih punya waktu banyak, kemudian dia tak ada kegiatan, oke, kalau saya punya mesin cuci di rumah, saya cuci di rumah. Kalau saya tak punya mesin cuci di rumah, saya harus cuci pakai tangan, boleh. Tetapi sekarang itu tren sosial budaya masyarakat itu sedikit berbeda. Orang sering lebih suka habiskan waktunya untuk bermain gadget. Karena orang senang habiskan waktunya bermain gadget, dia tidak punya mesin cuci, dia malas cuci manual pakai tangan sendiri, dia pergi ke laundry. Itu jadi peluang. Jadi kalau kebiasaan masyarakat itu, kebiasaan orang itu suka gadget, nah, mereka akan senang dengan laundry itu. Ya, ini jadi peluang. Ini contoh sederhana ya, saudara. Jadi orang tinggal taruh ke mesin, 30 menit dia main gadget. Orang taruh di pengering, 30 menit dia pakai gadget. Itu kebiasaan orang. Kemudian faktor teknologi. Ya, teknologi. Teknologi semakin maju, mungkin tidak ada pengaruhnya bagi itu. Ya, ini saya sebut tidak ada pengaruh saja untuk contoh saja. Faktor lingkungan tidak ada pengaruh bagi saya. Faktor hukum saya sebut juga tidak ada pengaruh. Jadi dalam analisis makro ini memang tidak semuanya akan ada pengaruhnya bagi bisnis tertentu. Mungkin bisa jadi ada pengaruh kalau itu bisnisnya bisnis berskala besar dalam tingkat nasional ataupun dalam tingkat internasional. Ya, jadi kalau someday saudara melakukan analisis lingkungan makro, jangan dipaksa bahwa harus ada pengaruh, tetapi bisa jadi juga tidak ada pengaruhnya. Ya, tolong bisa dipahami baik-baik. Tidak semua harus dipaksa ada pengaruh faktor makro itu ke perusahaan saya. Beda kalau saya itu manajer dari Toyota Indonesia yang mengurus penjualan Toyota secara nasional, itu banyak faktor yang akan berpengaruh dari lingkungan makro ini. Faktor politik berpengaruh. Hubungan Indonesia sama Jepang lagi baik, ya sudah, semua lancar. Hubungan Indonesia sama Jepang tidak baik, ya, mobil Jepang tidak boleh masuk, nah itu masalah. Nah, faktor ekonomi jelas. Kalau ekonominya baik, orang punya duit, bisnisku baik-baik saja. Ekonomi jelek, orang nggak punya uang, bagaimana mau beli mobil? Faktor sosial budaya jelas berpengaruh. Kalau orang senang itu untuk eh, buat image dia sebagai orang kaya,
orang senang kelihatan eh, keren begitu, ya sudah. Ya, jadi tolong dipahami baik-baik. Faktor lingkungan, faktor teknologi. Oh, jadi pengaruh. Faktor teknologi berpengaruh, jelas. Perkembangan teknologi mobil juga berpengaruh besar. Teknologi pertumbuhan cepat itu jadi peluang bagi saya untuk jualan. Jualan teknologi baru. Kemudian faktor lingkungan, iya, berpengaruh juga. Kalau sekarang aturan tentang lingkungan itu mengatur untuk gas buang, itu akan mempengaruhi bisnis mobil. Faktor hukum jelas berpengaruh karena aturan untuk impor sangat kencang. Jadi itu ya saudara-saudara harus bisa membedakan kalau ini bisnis kecil, ya ini tidak ada pengaruhnya. Kalau itu bisnis besar, ada. Nah, kembali ke bisnis laundry saya tadi. Ini bisnis laundry. Tadi sudah saya jelaskan kalau untuk bisnis laundry semacam ini, tidak semua dari faktor pastel itu akan berdampak. bukan itu ini ketiga tambah pintar kalau tampaknya oh gue mahiran dia langsung ini gue mahiran kas bukan kas ini lain kas nih gue motor nih lahiran dia motor turis yang dua ini motor lagi sudah biasa bawa guling 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 dia tampil terkuat dia ya Ya, tolong bisa di-mute ya. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Kalau itu bisnis laundry, tentunya tidak semuanya berdampak. Nah, sekarang saya jalan di sini. Saya jalan di sini. Untuk bisnis laundry saya, persaingan ketat atau tidak? Persaingan ketat atau tidak? Tadi saya cerita ke saudara, dalam jarak 500 meter saja ada 5. Berarti tiap 100 meter itu ada satu laundry. Saya boleh katakan persaingannya sangat ketat. Kalau persaingannya ketat, akan jadi ancaman. Ya, kalau persaingannya ketat, akan jadi ancaman. Kemudian saya lanjutkan. Ini baru satu persaingan. Kemudian pemasok. Kalau saya punya laundry, saya kan pasti butuh pemasok. Pemasok apa? Pemasok mesin laundry, pemasok sabun untuk laundry, pemasok pelembut untuk cuci baju. Nah, bagi saya, pemasoknya itu banyak sekali. Saya bisa beli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk laundry dari mana saja. Nah, saya bisa dapatkan bahan untuk laundry dari mana saja. Tidak ada kesulitan saya untuk dapatkan
bahan-bahan untuk laundry. Nah, itu jadi peluang. Uh, itu jadi peluang. Kemudian, jadi kalau tadi persaingan jadi ancaman karena yang berbisnis banyak, kemudian dari si pemasok itu pemasoknya banyak, itu jadi peluang. Kemudian dari sisi pembeli, yang mau laundry banyak atau sedikit. Ternyata yang mau laundry itu, saudara, banyak. Karena kebetulan di daerah, kalau saja itu didirikan bisnis itu ada di lokasi tempat tinggal saya, lingkungan sosial ekonomi masyarakat, majority tidak punya mesin cuci sendiri. Jadi yang bakal bisa ke laundry saya itu banyak sekali. Itu jadi peluang. Potential entrant. Potential entrant. Potential entrant itu kemungkinan pengusaha laundry yang muncul lagi. Kalau untuk daerah saya boleh bilang, karena air itu mudah, tidak ada kesulitan untuk dapat air, dan berbisnis laundry itu juga mudah, tidak perlu izin khusus, tidak perlu izin khusus, ya, tidak perlu izin khusus, bisnis laundry itu mudah, ya sudah, berarti yang kemungkinan untuk pengusaha laundry baru muncul itu sangat tinggi karena pengusaha laundry baru itu mudah untuk muncul, maka itu jadi ancaman, itu jadi ancaman. Kemudian produk substitusi, produk pengganti. Bagaimana pengganti? Pengganti itu maksudnya begini. Kalau tadi itu laundry, laundry self service, penggantinya adalah apa saja yang bisa membuat baju bersih, ya, apa saja yang bisa membuat baju bersih selain laundry sejenis itu. Sebut saja ada bisnis dry clean. Jadi bukan model laundry seperti itu, tapi dry clean. Tetapi dry clean itu mahal dan jarang. Jadi substitusinya tidak ada. Kalau substitusinya tidak ada, maka itu jadi peluang. Jadi sekali lagi kalau saya mau buat analisis ini untuk bisnis saya, persaingan ketat jadi ancaman. Pembeli banyak jadi peluang. Supplier banyak jadi peluang. Potensial entran banyak jadi ancaman. Substitusi tidak ada jadi peluang. Nah, saya sudah memahami kondisi makronya seperti apa, kondisi mikronya seperti apa. Kemudian kalau saya mau ngatur strategi, mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas. Nah, itulah review dari materi minggu lalu. Ini saya stop recording dulu sebelum saya masuk ke materi hari ini.